dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Buya, saya mau bertanya. Ini ada saudara yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu, Buya. Tapi sejak dia hamil anak yang pertama, sekarang umurnya udah 2 tahun lebih, itu suaminya meninggalkan dia, Buya. Terus itu yang datang itu ke rumah itu waktu itu yang menalak itu, Buya, keluarganya. Jadi memang suaminya datang, tapi suaminya tuh nggak ngomong apa-apa, Buya, cuman diwakilin sama keluarganya. Itu pas nalak itu waktu dia sedang hamil besar, hamil 8 bulan. Itu yang pertama. Pertanyaannya itu apakah sudah jatuh talak, Buya. Terus pas mau melahirkan itu dengan arahan keluarga kita di sini, sama keluarga juga datang ke sana, ke orang tuanya, ke keluarga suaminya. Itu maksudnya gimana, ini kan lagi hamil gitu, kok masa ditalak gitu istilahnya. Cuman katanya kata keluarganya sudah tidak menginginkan lagi. Katanya awalnya itu gimana ya, ceritanya panjang banget, Bu ya. Awalnya itu si suami ini cerita ke orang tuanya, katanya itu pas pertama kali menikah itu memang mereka tidak langsung berhubungan badan. Si istri itu minta waktu, si suami mengiyakan, tapi dia cerita ke keluarganya. Nah, keluarganya itu nggak terima. Terus tuh di sidang itu suaminya itu waktu itu bilang, katanya ditanya mau meneruskan apa enggak pernikahannya, dia bilang mau meneruskan gitu. Tapi setelah itu dia nggak pernah pulang ke rumah istrinya gitu. Dia tinggal di rumah orang tuanya. Istrinya pernah ngikut ke sana, tapi kayak suaminya ini kayak cuek gitu, Bu ya. Dia selalu apa istilahnya mementingkan main game ketimbang kebutuhan istrinya gitu, Bu ya. Nah, terus si istrinya ini nggak apa istilahnya nggak tahan gitu ya, jadi dia pulang untuk sementara. Katanya dia pengen di sini dulu sementara hamil ini, karena dia tidak mau nanti terjadi sesuatu pada kehamilannya, sehingga dia berpikir memutuskan untuk pulang dulu dengan izin suaminya. Tapi suaminya bilang dia tidak mau tinggal di rumah keluarga istrinya dengan alasan orang tuanya memerlukan dia gitu. Nah, setelah itu kesininya nggak pernah ini lagi, Bu ya, nggak pernah komunikasi, maksudnya nggak pernah ini ngasih nafkah semenjak hamil umur sekitar 4 bulanan. Itu nggak pernah ngasih nafkah lagi. Sebentar Ibu, cerita dari perjanjian dengan istri agar tidak kumpul dulu, terus bagaimana hamil? Artinya memang kisahnya gimana, atau memang setelah di sidang itu baru kumpul? Terus ada percampuran gitu, baik. Bu ya. Baik. Terus tidak pernah ngasih nafkah. Terakhir ngasih ini tuh waktu dia mau melahirkan, itu belanja keperluan bayi. Itu mau Idul Fitri. Terus si istri ini sebenarnya dia ngomong pengen tinggal di rumah keluarga orang tuanya gitu, keluarga orang tua suaminya. Tapi malah suaminya mengantarkan dia pulang ke rumah dengan bilang dia katanya udah di sini dulu aja, katanya gitu ngomongnya. Nah, pernah suaminya ini bilang katanya kalau mau kita tinggal di luar rumah orang tuanya, dia bilang nunggu orang tuanya meninggal dulu, katanya nunggu ibunya meninggal dulu, katanya gitu. Jadi intinya keluarganya itu sekarang udah nggak bisa nerima si istrinya
perempuannya ini. Padahal suaminya itu sebenarnya masih menginginkan, tapi nggak berani Bu ya, nggak berani istilahnya mengambil keputusan tanpa persetujuan keluarganya gitu. Baik, bisa Karena dipahami Bu. mereka memang keluarga orang yang berada gitu Bu ya. Baik, Menganggapnya seperti itu gitu Bu ya. Baik. Itu jadi gimana Bu ya? Baik, Masya Allah. Baik Ibu, bisa dipahami pertanyaannya. Terima kasih, dan Bu ya mungkin langsung dijawab Bu ya. Yang pertama, keluarga itu tidak bisa mencerai. Yang bisa mencerai hanya laki-laki yang punya hak cerai. Berbeda jika keluarga itu hanya menyampaikan berita perceraian yang sudah dilakukan oleh sang suami. Misalnya sang suami mencerai, cuman dia tidak berani ngomong, lalu minta tolong pada keluarganya untuk menyampaikan, maka kebenarannya ditanyakan kepada sang suami tersebut. Kalau sang suami sudah menjatuhkan cerai, ya jatuh, karena syaratnya tidak harus sang istri mendengar. Yang penting memang terbukti diucapkan, ya, diucapkan dia mencerai, maka jatuh cerai. Jadi itu yang perlu dipastikan dulu, apakah itu hanya sekedar apakah itu berita, maksudnya keluarga menyampaikan berita perceraian, atau sang keluarga menceraikan. Kalau keluarga menceraikan, nggak jatuh cerai dalam keadaan apapun. Satu. Yang kedua, kalau lihat dari perjalanannya ya, kan semula seolah-olah kan sang istri tidak terlalu berharap punya suami model begitu, yang hanya main game, kemudian ini itu kan kurang perhatian, kurang peduli. Sekarang kan kebalik dia, ini berarti ini ada permasalahan yang nggak sehat itu loh. Karena mungkin pertimbangan anak Bu ya, mungkin Bu ya. Bisa jadi masalah pertimbangan, bisa jadi semacam itu akan, tapi yang perlu kita hanya mencermati aja dari jauh dari cerita yang disampaikan bahwa semula dari tidak peduli ini dan sebagainya kan. Kemudian setelah itu seandainya betul dijatuhkan cerai, maka sang istri sekarang pengen balik, ya sah-sah aja. Maksud kami gini loh, jika ada permasalahan semacam itu tuh jangan buru-buru kembali kecuali sudah jelas permasalahannya apa, baru setelah itu diselesaikan baru kembali. Kalau enggak, nanti setelah kembali juga terjadi kemudian selanjutnya kalau memang ingin ini, kalau seperti itu mungkin harus ada penengah yang menasihati, sebab sebenarnya ada permasalahan. Kenapa kok sang suami kok enggak mau sampai nunggu ibunya meninggal, ibunya istri kan, ibunya bukan ibunya suami Bu ya. Jadi kalau misalkan balik lagi kepada istrinya, ya nunggu ibunya si suami itu meninggal. Iya, jadi suaminya akhirnya sepertinya memang perlu dibantu juga, artinya harus diskusi yang manis. Mungkin dari pihak istri memang harus ke depannya, kalau seandainya kembali harus benar-benar mengerti keadaan suami. Mungkin betul sang suami masih mencintai istri dan ingin berkumpul, cuma ada tantangan dari orang tua, dan juga bisa saja tantangan itu muncul dari mana. Munculnya tantangan bisa jadi dari permasalahan Anda waktu Anda pergi meninggalkannya dan sebagainya. Jadi nanti perlahan berbenah, mungkin ada orang ketiga yang bisa menyampaikan. Bukan Anda sendiri. Karena di mata mereka Anda sudah tidak baik. Mungkin Anda menyambungkan, Anda menasihati agar ibunya bisa nerima. Adapun masalah suami ingin mempertahankan pernikahan, dia punya hak. Mungkin saja dia hanya mengatakan rujuk selagi masa iddah, selagi kelahiran bayi belum lahir, berarti masih masa iddah. Tinggal sang suami mengatakan rujuk, diam-diam saja nanti ini. Adapun masalah tinggal bersama, mungkin ya sementara agar dia memenuhi baktinya kepada orang tuanya, ya biar saja di sana, Anda di rumah orang tua Anda. Ya nunggu, jangan nunggu mati, nunggu luluhnya hati. Jelek kalau nunggu kematian, ini kurang baik, kurang enak banget. Nunggu luluhnya hati seperti itu. Jadi Anda menikah suami istri, biarpun ya, yang penting cinta bertemu, ya. Suami tidak tertekan di depan keluarganya, ya sudah, Anda bertemu seminggu sekali, itu hanya dalam masa yang tidak lama, insya Allah. Kalau Anda mendukung suami untuk baik dengan orang tuanya, Anda bisa nerima. Karena Anda bisa nerima, suami juga tenang, nggak merasa beban, akan indah suatu ketika nanti, ya. Jangan banyak tuntutan, itu saja. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya Bu ya, dan mohon maaf Bu ya, mungkin sedikit menambahkan, kalau misalnya suami tadi sudah mencerai di depan orang tuanya, lalu si suami itu sudah ada bahasa, yes kamu tungguin aku dulu sampai mungkin masalah dalam keluarga itu beres gitu Bu ya. Nah bahasa mungkin kalau mungkin ada isyarat-isyarat ini sebenarnya suami itu mengajak dia untuk kembali lagi, tapi dengan mungkin tidak dengan bahasa rujuk Bu ya. Tapi tetap berarti tidak jadi rujuk. Harus dengan kalimat rujuk ya Bu. Rujuk atau aku kembali, yuk kita kembali kepada pernikahan, harus ada rujuk.
Ada kalimat. Baik ya. Bahkan ada pendapat madhab dengan amal misalnya. Itu mendapat lemah. Amal artinya bertemu dan dia niat untuk berkumpul. Ada, tapi yang pasti adalah dengan kalimat. Yuk kita kembali. Baik, Aku kembali kepadamu atau engkau aku kembali kepadaku. Kalau hanya menjanjikan kan belum tentu tuh. Kita akan kembali nanti. Ya kan nanti itu kapan? Baik, ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya dan semoga kepada tadi hamba Allah yang bertanya ya bisa mendapatkan solusi. Artinya kalau memang ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.